Sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin nggak disukai banyak orang. Jadi, kecerdasan buatan yang kamu gunakan setiap hari itu sebenarnya bukan berarti tidak berguna, tapi mereka bisa menyita waktumu. Dan saya menghabiskan 3 tahun untuk menguji lebih dari 200 layanan pembuatan blog demi menemukan 7 yang benar-benar bekerja secara efektif. Dan sekarang kita akan bahas mana yang harus kamu singkirkan dan saya juga akan tunjukkan apa yang sebaiknya kamu ganti dengan yang lain. Jadi, kasih like ke video ini kalau kamu bukan bot dan bukan AI. Yuk kita mulai. Selama 3 tahun terakhir, sejak ChatGPT muncul di ranah publik dan Midjourney mulai menaklukkan dunia dengan menghasilkan gambar, tentu saja banyak hal yang udah berubah. Belakangan ini, layanan-layanan yang dulu populer di awal yang semua orang bilang, wah ini pembunuh Photoshop, pembunuh ini, itu, dan sebagainya, sekarang mulai kehilangan pamor dan digantikan oleh layanan-layanan lain yang jauh lebih baik, tapi jarang ada yang memperhatikan karena kebisingan informasi yang ada. Dan inilah masalah yang akan kita coba selesaiin sekarang. Mari kita mulai, mungkin dari favorit dan juara mutlak saya yang sangat saya sukai. Ini adalah Midjourney, sebuah AI yang memungkinkan kita ngasilin gambar, foto untuk blog, dan sebagainya. Selama beberapa tahun, dia menjadi pemimpin di industri ini. Dia bisa menghasilkan gambar-gambar yang nggak bisa dibuat oleh AI lain manapun. Begitu dalam, menarik, dan sangat detail. Mereka juga menambahkan editor untuk gambar di sana. Semuanya keren banget, tapi masalah yang belum berhasil mereka pecahkan adalah membuat gambar yang benar-benar mirip dengan wajah asli seseorang di foto. Dan yang kedua, Midjourney juga belum bisa menghasilkan teks di dalam gambar. Hasilnya malah jadi kayak tulisan acak nggak jelas. Dan baru-baru ini muncul Nano Banana Pro. Ini adalah versi kedua dari Nano Banana, yang pertama-tama memungkinkan kita mendapatkan kemiripan wajah yang hampir 100%, atau setidaknya 99%, benar-benar berkualitas tinggi. Dan yang kedua, dia nggak cuma bisa bikin teks di mockup, tapi juga bisa menghasilkan foto yang utuh, bahkan bisa bikin infografis lengkap dengan bantuan AI. Dan tentu saja dalam hal ini Midjourney, lalu Photoshop, dan semua AI yang tugasnya menempelkan wajah seperti Pixie, Flux, Kelatihan Lora, dan sebagainya jadi kehilangan makna. Karena buat apa repot-repot kalau sekarang dengan Nano Banana kamu cukup tambahkan satu foto, langsung tempel, dan semuanya langsung jadi. Dan ini benar-benar luar biasa. Penjelasan lengkap tentang cara menggunakan Nano Banana dan fitur-fitur lain yang tersedia di sana udah saya buatkan video terpisah, nanti ada di sini. Kamu bisa klik dan tonton videonya. Sekarang kita lanjut ke AI kedua yang sebenarnya sempat menghebohkan internet. Dan waktu kami mengunggah video yang dihasilkan dengan AI ini, dalam 3 hari udah dapat 112.000 penonton, dan dalam 3 minggu bisa sampai 900.000 penonton. Berkat AI ini, ada mahasiswa kami, Kiril, pemilik perusahaan Bruce Ghost, yang belajar di sini. Dalam seminggu, dia udah membuat konten untuk setahun penuh buat blognya. Keren banget ya, luar biasa. Kenalin, Wizard. AI ini mengubah video panjang kita, memotongnya jadi klip-klip pendek yang siap diunggah ke Reels, Shorts, TikTok, dan sebagainya. Luar biasa, keren banget ya, tapi tidak. Jadi, sebenarnya, Wizard itu adalah AI yang sekarang sudah tidak relevan lagi karena satu alasan sederhana. Dulu dia populer karena gratis, tapi hasil editannya, jujur saja, agak kurang bagus. Soalnya dia memilih potongan-potongan video secara acak. Tidak selalu ada bagian awal, tidak selalu ada bagian akhir, kadang-kadang videonya jadi kehilangan makna. Meskipun katanya mereka harusnya bisa memilih dengan cerdas, tapi entah kenapa ada yang rusak, dan kualitas video-video itu memang sangat rendah. Akibatnya, video-video itu tidak mendapatkan banyak penonton, dan kontennya juga jadi kurang bermanfaat, sampai akhirnya muncul AI lain bernama Opus Clip Pro. Dan AI ini bisa menggabungkan beberapa kemampuan, secara otomatis memotong video, melakukan semuanya dengan sangat baik, dan bahkan bisa langsung mempublikasikannya ke blog. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakannya, karena kadang-kadang masih bisa muncul video yang cacat. Neural network berikutnya, dan jujur saja, ini benar-benar bikin saya kaget. Karena saya sampai bikin video penuh antusias di Instagram saya tentang betapa kerennya apa yang bisa dilakukan alat ini. Reels itu di Instagram sampai dapat 100.000 penonton. Lumayan banget kan? Dan itu adalah neural network Tom App yang bisa membuat presentasi. Jadi semuanya dikerjain oleh dia, nulis teks, milihin gambar, dan lain-lain.
Tapi belum lama ini saya buka situs layanan itu dan tahu nggak, layanan itu udah nggak ada, udah nggak eksis lagi. Kenapa? Karena sekarang udah digantiin oleh Gamma. Bukan yang pertama di industrinya, tapi dia berhasil melakukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan yang lain. Dia bisa bikin presentasi dengan keren, tapi sekarang Gamma juga mulai kalah saing. Soalnya dia cuma bikin presentasi pakai template-template gitu. Banyak yang bilang, ah, ini pasti buatan Gamma, dan semacamnya. Bukan berarti itu jelek, enggak. Dia tetap bisa bikin hal-hal bagus banget, asal dipakai dengan cerdas. Di kelas praktik, semua anak-anak juga hasilnya bagus kok. Tapi, misalnya, sekarang sudah muncul GameSpark, AI yang memungkinkan bikin presentasi jadi lebih canggih. Terus, apa sih sebenarnya presentasi buat blog itu? Itu adalah cara untuk bikin checklist, panduan, dan berbagai materi lain yang bisa diunduh orang. Dan biasanya materi-materi itu menjelaskan sesuatu dengan lebih detail dan jelas. Tapi ada juga alat yang lebih canggih lagi, yaitu Notebook LM. Kamu bisa mengunggah banyak informasi, dan Notebook LM akan membuatkan infografis serta presentasi siap pakai berdasarkan data itu. Dan ini benar-benar wow. Ini benar-benar konten yang bikin kaget, karena sebelumnya hal seperti ini nggak mungkin dilakukan. Dan kemungkinan besar, Gamma juga sebentar lagi bisa saja menghilang. Kalau kamu belum pakai neural network ini, ya, entahlah. Coba deh tonton video tentang Notebook LM yang baru saja aku rekam. Linknya juga akan aku cantumkan di sini. Sekarang, mari kita bicara serius. Kalau kamu ingin tahu cara menerapkan neural network ke dalam pekerjaanmu hanya dalam 1 hari dan mempelajarinya, bukan cuma teori tapi langsung praktik dan benar-benar menguasainya. Aku sudah siapkan masterclass gratis buat kamu. Dalam 3 jam, kamu bisa mempelajari semua neural network yang dibutuhkan untuk otomatisasi kerja dan mendapatkan skema langkah demi langkah untuk menerapkan neural network, supaya dalam 1 hari kamu sudah bisa melihat hasil dan mengotomatiskan pekerjaanmu. Link gratis untuk masterclass ini ada di bawah video ini. Link ini hanya berlaku dalam waktu terbatas, jadi buruan klik sebelum kedaluarsa. Layanan-layanan yang juga mulai ditinggalkan dan digantikan oleh yang lain. Kamu mungkin akan kaget, adalah program editing seperti CapCut, InShot, Premiere. Buat yang pakai program-program itu, tolong tulis di kolom komentar nama layanan editing apa yang kamu gunakan. Bukan berarti mereka akan hilang sepenuhnya. Syukurlah, Anda tidak perlu menghapusnya, tetapi mereka akan digantikan oleh cara pengeditan video yang berbeda. Mengedit teks. Dan inilah layanan Descriptio. Jadi, kamu mengunggah video kamu ke sana, lalu layanan itu akan mengubah video obrolan kamu, seperti yang sedang kamu tonton sekarang, menjadi teks, dan kamu tinggal pilih bagian mana di teks itu yang mau dihapus. Selesai. Jadi kamu mengedit teksnya, bukan videonya. Dan tentu saja, ini mempercepat proses kerja. Alat-alat berikutnya yang juga perlu disebutkan, masih berkaitan dengan cerita tentang blog, adalah semua hal yang berhubungan dengan pembuatan video. Menurut saya, berbagai AI terpisah seperti Runway, Hilo, Kling, bahkan Sora atau Vevo lama-lama tidak lagi menjadi kebutuhan utama dan diminati. Sebagai gantinya, muncul layanan seperti Higgsfield Syntax Bot yang menggabungkan berbagai AI tersebut, sehingga kamu bisa menggunakan berbagai model dalam satu layanan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhanmu, sambil tetap mendapatkan semua keunggulan antarmuka yang sudah ada. Jadi, misalnya kamu bisa memasang wajah karakter dan beralih di antara berbagai model. Dan inilah yang sekarang lebih dibutuhkan daripada sekadar bisa menggunakan Hailuo atau Runway. Karena begitu ada AI baru yang diperbarui, semua orang langsung pindah ke sana. Perhatian langsung beralih ke yang lain. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Jadi berlangganan ke satu layanan tertentu seperti Runway dan sebagainya sekarang udah kurang relevan. Tapi kalau berlangganan ke agregator, apalagi yang berkaitan dengan konten video, itu jauh lebih masuk akal. Sekarang kita lanjut ke 2 neural network yang bakal jadi shock konten buat banyak orang. Karena saat kamu membuat blog, kamu harus mengumpulkan banyak materi, menganalisisnya, dan entah bagaimana dari situ menyusun skenario, teks, dan konten. Dulu, untuk mencari dan menganalisis informasi, Perplexity sangat cocok. Sampai akhirnya dia mulai sering bikin kesalahan di hampir setiap jawaban kedua. Sebagai gantinya, jauh lebih nyaman dan juga untuk riset mendalam, lebih baik pakai notebook LM, bukan Perplexity. Sebuah neural network di mana kamu bisa mengunggah data dalam jumlah besar sendiri.
Bahkan sekarang ada fitur baru bernama Deep Research, di mana dia sendiri yang mencari di internet, mengumpulkan semua informasi itu, lalu menganalisisnya, membuat mind map untukmu, merekam podcast audio, atau bahkan membuat video siap pakai. Bahkan ada blog di YouTube yang sepenuhnya dibangun dari konten video yang dihasilkan seperti ini. Tentu saja, tidak semuanya bisa langsung didengarin, tidak semuanya menarik, tapi tetap saja mereka ada. Dan inilah inti utamanya. Notebook LM memungkinkan hal-hal seperti ini dilakukan, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan dengan Perplexity. Dan ini dia, konten yang mengejutkan. Neural network nomor satu yang sebaiknya kamu tinggalin di tahun 2026. Dan kalian akan terkejut teman-teman, itu adalah ChatGPT. Iya, ChatGPT yang itu, yang dipakai semua orang. 700 juta pengguna di seluruh dunia. Hal pertama yang harus dipahami, ChatGPT bukanlah neural network terbaik untuk mengolah teks. Dan sekarang, banyak orang, Gemini 3, kamu tanya, bukan bot. Dan banyak orang bahkan nggak tahu apa itu. Sebenarnya, apa sih Claude itu? Sebenarnya, Claude adalah neural network yang dibuat oleh orang-orang yang dulu mengembangkan ChatGPT, lalu keluar dari OpenAI dan mendirikan perusahaan mereka sendiri. Dan menurut saya, mereka membuat produk terbaik di dunia untuk mengolah teks dan data. Tentu saja, pasti ada orang yang akan berdebat dengan saya dan bilang, ya, Grok lebih baik, atau DeepSeek, atau Gemini. Tapi tentu saja, semuanya tergantung pada kebutuhan spesifik kalian. Namun, sebagian besar mahasiswa kami yang belajar tentang neural network di tempat kami, setelah mencoba bekerja dengan Claude, mereka nggak mau lagi menggunakan yang lain. Ya, sekarang udah keluar Gemini 3, memang canggih dan sangat bagus. Dan menurut saya, kedua neural network ini jauh lebih baik daripada ChatGPT. Masalah dengan ChatGPT adalah, menurut penelitian, dia membuat kesalahan dalam 47% kasus, itu yang pertama. Dan sekitar 80% kasus, dia mengandung ketidakakuratan dan pernyataan yang tidak tepat. Dan inilah sialnya masalah terbesar. Jadi kamu mengirimkan tugas ke dia, tuliskan skenario untukku atau apapun, lalu dia menulis dengan kesalahan faktual, halusinasi, kebohongan total, atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang membuat apa yang kamu katakan jadi ambigu. Dan ini bukanlah yang kita harapkan dari neural network, jadi memang udah saatnya beralih dari ChatGPT ke alat profesional yang benar-benar bagus. Nah, kalau kalian ingin benar-benar memahami secara mendalam tentang jenis-jenis neural network yang ada, untuk apa saja mereka digunakan, dan bagaimana cara bekerja dengan mereka ke depannya, supaya bisa bekerja secara efektif, di bawah ini saya sudah sediakan link langsung ke kursus gratis agar kalian bisa mempelajari. Dan juga ke kursus berbayar kalau kalian ingin benar-benar, mengikuti dan mempraktikkan semuanya serta memahami secara menyeluruh. Jadi, teman-teman, jangan lupa like video ini. Mohon beritahu kami opsi mana dan jaringan salaf mana yang paling mengejutkan bagi Anda, mana yang Anda gunakan dan mana yang berhenti Anda gunakan. Nah, dan bersama Anda ada Pavel Lebedev. Sampai berjumpa lagi. Selamat tinggal.